Di balik wajah yang tampan dan tatapan tegas, tersembunyi kisah seorang dokter muda yang memilih revolusi. Siapakah Ernesto Che Guevara? Beginilah kisah yang mengubah dunia. Balik lagi di channel gua Dens Alia. Kali ini gua akan membahas Ernesto Che Guevara. Sebelum lanjut, boleh dong gengs di like, komen, dan subscribe ya gengs. Ernesto Che Guevara lahir pada 14 Juni 1928 di Rosario, Argentina, dari keluarga kelas menengah atas yang berpikiran politik kiri. Sejak kecil, ia menderita asma berat. Namun, justru dari penyakit itu muncul semangat hidup dan tekad yang kuat. Karena asma berat, Che memulai sekolah dari rumah sampai memasuki sekolah formal di Alta Gracia. Ibunya mengajari bahasa Prancis sejak kecil. Ayahnya mengenalkannya pada catur, yang membuatnya menjadi pemain yang kompetitif sejak usia 12 tahun. Sekolahnya dilanjutkan di Danton National School di Cordoba, tempat ia membaca banyak filsuf pada 1947. Ernesto pindah ke Buenos Aires untuk kuliah kedokteran di Universitas Buenos Aires, terinspirasi oleh penderitaan sang nenek yang meninggal karena kanker di pangkuannya. Ia lulus dengan gelar doktor pada Juni 1953. Pada Desember 1951, Che mengambil liburan panjang selama 9 bulan menunggang motor bersama Alberto Granado, menjelajah Amerika Selatan, Argentina, Chile, Peru, Kolombia, hingga mencapai Miami. Dalam perjalanan yang kemudian diterbitkan sebagai The Motorcycle Diary, ia menyaksikan kemiskinan ekstrim, kesakitan, dan ketidakadilan sosial, yang akhirnya mengubah pandangannya dari dokter idealis menjadi pejuang revolusi. Setelah jatuhnya rejim progresif Jacobo Arbenz di Guatemala yang didukung Amerika Serikat, Ernesto makin yakin bahwa perubahan harus melalui revolusi bersenjata. Di Meksiko 1955, ia bertemu dan bergabung dengan Fidel dan Raul Castro, dan terlibat langsung dalam pendaratan bersejarah Granma di Kuba akhir 1956. Meski sebagian besar petarung tewas, Ernesto bertahan dan bertransformasi menjadi komandan gerilya yang tangguh di Sierra Maestra. Dari dokter menjadi pemimpin revolusi dari tahun 1959 hingga 1965. Kemenangan atas Batista 1 Januari 1959 menobatkan Che sebagai pejuang revolusi. Ia menjabat sebagai Presiden Bank Nasional dan Menteri Industri Kuba, memimpin nasionalisasi distribusi agraria, dan memperjuangkan model sosialisasi pro-Uni Soviet. Namun, ketegangan politik internal akhirnya membuatnya mundur dari pemerintahan dan meninggalkan Kuba pada 1965. Che sempat ke Kongo pada 1965 untuk mendukung revolusi bersenjata, namun gagal. Pada 1966, ia memasuki Bolivia secara diam-diam dengan nama samaran, mencoba membangun gerilya tambatan, pertempuran sengit, dan pengkhianatan. Juga kendala lokal menjebaknya dan menyebabkan penangkapannya awal Oktober 1967. Setelah berbulan-bulan memimpin kelompok gerilyanya, Che terluka dalam pertempuran di lembah Quebrada del Oro pada 8 Oktober 1967. Ia terkena peluru di betis dan kaki saat bertempur dengan pasukan Bolivian Ranger yang didukung CIA. Setelah ditangkap hidup-hidup, Che dikurung di sekolah lokal di La Higuera. Che Guevara menolak berkompromi saat diinterogasi. Keputusan untuk mengeksekusinya datang dari markas besar militer Bolivia. Pada pagi 9 Oktober, Che ditembak mati oleh Sersan Mario Terán Salazar dengan senapan M2. Setelah dieksekusi, tubuhnya diangkut dengan helikopter ke Valle Grande, dipajang di rumah sakit untuk publik, dan tangan Che dipotong untuk identifikasi sidik jari. Malam berikutnya, tubuhnya dikuburkan secara rahasia di kuburan massal. Identitas dan lokasi kuburan tetap disembunyikan hingga 1997. 9 Oktober 1967 bukan sekedar tanggal kematian, tetapi momen di mana Ernesto Che Guevara mencapai status legenda, meninggal sebagai pejuang. Eksekusinya dipandang sebagai upaya memadamkan simbol revolusi, namun justru memperkuat mitosnya dan mengubah menjadi ikon global perlawanan. Jika kisah Che Guevara menggetarkan hatimu, ingatlah, perubahan dimulai dari diri sendiri hari ini dan setiap hari. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe.